Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang dikirimkan oleh mahasiswa saya. Pertanyaan ini menarik ya karena berhubungan dengan konsep kontinuitas gitu ya. Nah, tapi yang menjadi menarik adalah di sini pipanya bercabang gitu ya. Oke, kita lihat bagaimana bentuk daripada soal ini. Oke, yang pertama kita baca terlebih dahulu. Air mengalir melalui pipa 1 ya dengan diameter sekian yang kemudian bercabang. Nah, ini ya yang menjadi menarik adalah di sini ada kata-kata bercabang ya menjadi dua pipa, yaitu pipa 2 ya dan pipa 3 yang masing-masing berdiameter 10 dan 5. Kecepatan aliran di pipa 2 adalah 0,5 kali atau setengah kali dari kecepatan di pipa 1. Hitung debit aliran melalui pipa 2 dan 3 gitu ya. Oke, ini sudah saya kerjakan ya, tapi mari kita kerjakan bersama-sama bagaimana saya bisa mendapatkan jawaban akhir daripada soal ini ya. Oke, yang pertama kita perlu menggambar terlebih dahulu ya. Jadi gambarnya adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah pipanya bercabang ya. Ya, kurang lebih seperti ini gitu ya. Ini adalah pipa 1. Pipa 1. Kemudian yang di sini adalah pipa 2 ya. Di sini ada pipa 2. Di sini ada pipa 3. Ya. Nah, air mengalir melalui pipa 1 ya. Berarti mengalir melalui. Berarti di sini adalah masuk ya. Enter. Ya. Kemudian bercabang menjadi 2. Nah, kalau yang di sebelah sini adalah masuk, berarti di sini adalah keluar ya atau exit ya. Oke. Pipa 1 dengan diameter ya D1 sama dengan 25 cm ya. Berarti R1 itu sama dengan 12,5 cm gitu ya. Dan ini juga sama dengan ya R1 sama dengan ya R1, ini kita jadikan SI dulu ya satuannya karena ini bukan satuan SI, berarti 12,5 dikalikan dengan 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Oke, kemudian pipa 2 dan 3 ya masing-masing berdiameter 10 dan 5 cm. Nah, ini adalah D2 ya sama dengan 10 cm ya, atau R-nya R2 sama dengan 5 cm ya, atau juga sama dengan R2-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Oke. Kemudian D3 itu 5 ya, berarti ini adalah D3. Di sini D3 itu adalah 5 cm, berarti R-nya ya setengah daripada diameter, berarti sama dengan 2,5 cm yang juga sama dengan 2,5 ya kali 10 pangkat min 2 meter ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian juga ada informasi berupa kecepatan aliran di pipa 2 adalah setengah kali kecepatan di pipa 1 ya, berarti kalau kita buat bentuk matematikanya adalah V di 2 ya, itu sama dengan setengah kali V di 1 gitu ya. Benar ya? Pipa 2, kecepatan di pipa 2 adalah setengah kali kecepatan di pipa 1 ya. Atau juga bisa kita tulis V1 sama dengan 2 kalinya V2. Oke, nah sekarang penggambaran soalnya sudah semua ya. Nah, sekarang kita fokus ke soalnya. Nah, dalam rumus dalam konsep kontinuitas gitu ya, debit
masuk ya, itu harus sama dengan debit keluar ya. Jadi ini sudah menjadi sunatullah gitu ya. Yang masuk juga sama dengan keluar gitu ya, kecuali bocor pipanya gitu ya. Nah, debit itu kan key ya. Nah, ini key masuk ya, key enter itu sama dengan key out atau exit gitu ya. Oke, ini mungkin saya jadikan out saja ya. Out atau keluar ya. Oke. Nah, berarti di sini kan adalah pipa 1. Di sini pipa 2 dan pipa 3. Nah, berarti ini masuk kemudian dia bercabang ya, dari masuknya dari 1, keluarnya dari 2 dan 3. Sehingga persamaan kontinuitasnya menjadi Q1 sama dengan Q2 ditambah dengan Q3. Benar ya? Jadi masuknya dari 1 ya, ini adalah 1. Ini agak jelek, sebentar. Ini Q1 sama dengan Q2 ditambah Q3 ya. Sekarang kita hitung masing-masing ya. Nah, perlu kita ingat bahwasannya rumus Q gitu ya. Q itu kan sama dengan luas penampang dikalikan dengan kecepatan. Berarti kalau Q1 itu sama dengan A1 dikalikan dengan kecepatan 1 ya. Q2 juga sama. Begitu pula dengan Q3 gitu ya. Nah, oke. Kita langsung saja mencari yang luasnya ya, karena kita belum tahu luasnya masing-masing. Kita mencari A1. Nah, ini penampangnya adalah lingkaran ya. Nah, kok tahu lingkaran dari mana? Karena ada diameter ya. Dimanapun kalau sudah ada diameter, berarti bentuknya adalah lingkaran gitu ya. Rumusnya adalah pi r kuadrat gitu ya. Pi adalah 3,14 dikalikan dengan R1 ya. Nah, R1-nya berapa tadi? Ini ya, 12,5 kali 10 pangkat min 2. 12,5 kali 10 pangkat min 2. Ingat, kuadratnya jangan lupa ya. Kuadrat. Itu sama dengan, di sini saya menemukan 4,9 ya, 4,9 kali 10 pangkat min 2 ya. Satuannya luas adalah meter persegi. Oke, hal yang sama kita lakukan untuk yang luas nomor 2 ya, pi sama dengan R2 kuadrat, jangan lupa. Oke, saya akan pakai warna lain aja ya, biar tidak membingungkan. Oke, saya pakai warna biru. A1 ya sama dengan pi R2 kuadrat, berarti 3,14 dikalikan dengan R2, mana tadi R2-nya? Nah, ini ya, R2-nya ya. 5 kali 10 pangkat min 12, itu hasilnya adalah 0,00785 atau 7,85 kali 10 ya pangkat min 1, 2, 3 ya, pangkat min 3 ya. Oke, semoga kelihatan ya, ini ya. Oke ya, ini ya. Oke, akan saya agak tarik ke sini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah A3 ya. Berarti pi kalikan R3 kuadrat. 3,14 dikalikan dengan R3 ini ya. 2,5 ya. Oke, ini 2 ya. Nah, 2,5 kali 10 pangkat min 2 ya. Jangan lupa kuadratnya. Nah, ini juga jangan lupa kuadratnya ya. Tadi yang ini juga saya lupa kuadratnya. Nah, oke, ini saya mendapatkan hasil 1,9625 kali 10 pangkat min 3.
Nah, satuannya jangan lupa ya. Nah, begitu juga dengan yang ini, satuannya juga jangan lupa. Oke, kita sudah punya luas untuk masing-masing penampang. Nah, sekarang kita masuk ke yang sini ya. Nah, saya akan tulis ulang persamaan ini. Oke, saya taruh di sebelah sini. Oke ya, nah Q1 itu kan berarti ini ya, Q1 sama dengan A1 kali A1 kali V1 ya. Sedangkan Q2 adalah A2 kali V2, kemudian ditambah dengan Q3 ya. Q3 adalah A3 dikalikan dengan V3. Oke, sekarang kita masukkan ya. A1 ya, tadi jawabannya adalah ini ya, 4,9 kali 10 pangkat min 2. 4,9 kali 10 pangkat min 2 ya. V1, kita tulis saja V1 dulu. Nah, oke. Kemudian kita beralih ke yang pipa nomor 2 ya. A2 adalah ini ya. 7,85 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan V2 ya, karena V2 kita juga belum tahu ya. Nah, kita tulis saja V2 ya, ditulis aja V2. Kemudian kita tambah dengan A3 ya, A3 itu ini ya. Ya, A3 1,9625 kali 10 pangkat min 2 ya, itu baru A-nya. Nah, V3-nya kita tulis tetap V3 gitu ya. Oke, kita tulis V. Ini 10 pangkat min 3 ya. V3 gitu ya. Oke, ini ya. Semoga nggak menutupi saya. Oke. Nah, tadi V1 ya, itu kan sama dengan V2, 2V2 ya. Ya. Ini ada V1, itu kan sama dengan 2V2 ya, sehingga ini ya bisa saya ganti dengan 2V2 ya, karena tadi 2V2 itu sama dengan V1 ya. Oke. Nah, berarti ini saya kalikan dengan ini gitu ya. Jawabannya adalah 9,8 kali 10 pangkat min 2 V2 gitu ya. Oke, V2-nya pakai warna biru aja deh. V2 gitu ya. Oke, kemudian saya tulis lagi juga di sini 7,85 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan V2 ditambah 1,9625 kali 10 pangkat min 3 V3 gitu ya. Nah, oke. Kemudian, nah ini kan ada V2 ya. Di sini ada V2, di sini juga ada V2, sehingga ini ya bisa kita operasikan dengan ini ya, karena variabelnya sama-sama V2. Tapi tidak bisa kita operasikan dengan ini, karena ini adalah V3 ya. Nah, sehingga yang sebelah sini ya, ini ya akan kita pindahkan ke kiri ya, sehingga nanti jadinya seperti ini. Oke, saya copy aja deh. Oke, copy. Nah, seperti ini. Kemudian minus ya. Nah, yang ini. Nah, saya bawa ke sebelah sini ya. Sehingga yang di sebelah kanan hanya menyisakan yang di bagian ini gitu ya. Oke. Nah, ini nanti kita kurangkan ya. Jadi
9,8 kali 10 pangkat min 2 dikurangi 7,85 kali 10 ya 10 pangkat min 3 ya. Ini saya buat kurung aja biar tidak bingung. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti kita akan kurangkan dengan ini gitu ya. Dan hasilnya adalah 0,09015 V2 gitu ya. Nah, sama dengan 1,9625 kali 10 pangkat min 3 V3. Nah, ini biar enak kita bulatkan gitu ya. Ini jadi 0,09 ya V2 karena ini sangat kecil ya, jadi kita bisa hilangkan. Kemudian ini 1,9 kita jadikan 2,0 gitu ya. Kan 1,9 itu mepet ya, 1,96 yaitu mepet dengan 2. Kita jadikan 2,0 kali 10 pangkat min 3 V3 gitu ya. Nah, atau juga sama dengan ini adalah 0,002 V3 sedangkan yang kiri tetap 0,09 V2 gitu ya. Oke. Nah, ini langsung nanti kita sederhanakan gitu ya. Kita sederhanakan menjadi begini ya. Ini V3. Ya, V3. Nah, yang ini 0,02 ini ya. Kita pindah ke sebelah kiri ya, sehingga dia akan menjadi pembagian 0,09 V2 ya dibagi dengan 0,002 gitu ya. Nah, nanti hasilnya adalah V3 itu sama dengan 45 V2. 45 pakai biru aja ya. 45 V2. Nah, ini adalah persamaan yang kita simpan terlebih dahulu. Ini 45 ya. Oke, yang ya kita simpan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita kembali ke apa namanya? Kita mencari ke soal gitu ya. Hitung debit aliran melalui pipa 2 ya dan pipa 3 gitu ya. Nah, pipa 2 itu kan debitnya rumusnya adalah pipa 2 itu tadi pakai warna biru ya. Q2 sama dengan A2 dikalikan dengan V2 ya. Ini ya. Ini ya Q2 ya, A2 kali V2. Nah, A2-nya berapa tadi? Ya, A2-nya adalah A2-nya berapa tadi? Nah, ini ya, A2-nya adalah ini ya, 7,85 kali 10 pangkat min 3. 7,85 ya. Kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan V2. Nah, ingat V2 itu tadi adalah ini ya, V2 sama dengan setengah V1. Nah, sehingga V2 ini bisa saya ganti menjadi setengah V1. Sehingga saya mendapatkan angka 3,915 kali 10 pangkat min 3 V1. Ini adalah debit untuk Q2 gitu ya. Nah, kemudian kita beralih ke yang Q3 ya. A3 ya, kalikan dengan V3. Nah, A3 ini tadi berapa? Kita lihat.
A3 1,9625 ya. 1,9625 dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Nah, ini baru A-nya saja. Nah, V3-nya berapa? V3-nya adalah ini ya. 45 V2. Nah, sekarang kita hitung untuk yang ini ya. 1,9625 kali 10 pangkat min 3 kali 45. Dan saya mendapatkan hasil 44,15 kali 10 pangkat min 3 kali V1 gitu ya. Oke, atau mungkin gini aja ya, saya akan menghitung bagian yang ini terlebih dahulu ya. Ini saya mendapatkan, ya, saya akan hitung pakai kalkulator dulu ya. Saya mendapatkan hasilnya adalah 0,088 V2 ya. Atau kalau saya jadikan, nah oke gini aja dulu. V2 ya. Nah, ingat V2 ya. V2 adalah setengah V1. Nah, berarti ini bisa saya ganti menjadi setengah V1 kali setengah V1 gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 0,044 berarti ya. V1. Nah, ini adalah Q3. Ya. Nah, jawabannya adalah ya Q2 atau debit pada pipa 2 adalah sekian kalikan V1. Q3 adalah sekian kalikan V1. Loh, kok jawabannya tidak tidak angka semua, kok ada hurufnya? Ya karena memang dari awal ya kecepatan dari pipa 1 itu tidak dikatakan ya, hanya sekian kali atau lebih besar dari gitu kan. Nah, sehingga kita menemukan persamaan yang seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya kita ambil asumsi misalnya katakanlah V1-nya 10, ya udah berarti Q2 adalah sekian kalikan 10, Q3 adalah sekian kalikan 10. Atau kalau V1-nya adalah 100, ya tinggal dikalikan 100 gitu ya. Ataukah misalnya 50, ya tinggal ini dikalikan dengan 50 gitu ya. Dan jangan lupa satuannya ya, satuan satuan daripada debit ya, itu adalah ini ya. Kan rumusnya adalah A dikalikan dengan V ya. A itu kan meter pangkat 2. Sedangkan kecepatan adalah meter per second. Nah, sehingga satuannya adalah meter kubik per S ya. Jadi satuannya meter kubik per S. Nah, ini juga ya, meter kubik per S gitu ya. Oke, ya sudah selesai ya. Semoga ini ya, ini ya meter kubik per S atau meter kubik per satuan waktu gitu ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan tadi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.